Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Maulana Putra dengan NPM 07230. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum di pertemuan ke-1. Pada soal nomor 1, buatlah 3 file yang bernama so.txt, praktikum.txt, dan labjarkom.txt. Untuk file so.txt diisi dengan kalimat praktikum sistem operasi 34 dan praktikum.txt berisi laboratorium jaringan komputer. Kedua, isi file tersebut disalin ke labjarkom.txt. Jadi kita buka terminal. Kita masukkan, kita buat 3 file so, praktikum, dan labjarkom dengan menggunakan touch so txt praktikum txt dan labjarkom txt dalam satu baris. Kemudian kita isi di file so.txt dengan penamaan sesuai perintah dengan menggunakan perintah cat. Kita isi so.txt, isinya praktikum sistem operasi ke-34. Setelah itu kita kontrol D. Kemudian selanjutnya kita isi file praktikum.txt. Kita isi laboratorium jaringan komputer, sama seperti yang cat so.txt. Setelah itu kita kontrol D. Kemudian kita salin isi file so dan isi file praktikum ke file labjarkom. Untuk menyalin kita menggunakan cat juga. Kita masukkan file so.txt, praktikum.txt, kemudian kita salin ke labjarkom.txt. Untuk melihat isi file apakah sudah tersalin atau belum, kita menggunakan cat menulis filenya. Kita lihat file sudah masuk, dan praktikum cat praktikum sudah masuk, dan kita lihat yang labjarkom apakah sudah tersalin. Untuk nomor 1 sudah berhasil ya, sudah tersalin. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2 itu menampilkan semua file pada directory home termasuk file hidden. Untuk melihat semua file pada di directory home, kita menggunakan perintah ls spasi -a. Untuk ini melihat file pada di directory home yang dimana jika ada tanda titik di depan setelah itu nama file, itu adalah file hiddennya. Sedangkan yang tidak ada tanda titik di depan itu adalah hanya file, bukan file hidden. Jadi nomor 2 sudah sesuai dengan perintah soal. Yang ketiga, menerapkan perintah alias mulai ulang untuk merestart laptop kalian. Jadi untuk memerintah laptop untuk mulai ulang dan merestart, kita menggunakan alias. Untuk itu kita ketik alias terlebih dahulu, kemudian kita cantumkan perintah
alias mulai ulang sama dengan reboot. Kemudian kita enter untuk menampilkan menu yang ada di alias ini. Kita lihat alias. Sudah di bawah ini sudah sudah ada. Jika kita menulis kata reboot, itu secara otomatis laptop merestart dengan sendirinya. Untuk soal yang nomor 4, menerapkan 10 perintah dasar Linux Ubuntu dan jelaskan fungsinya. Untuk menerapkan 10 perintah dasar Linux, saya pertama menggunakan perintah free, yang dimana free ini untuk melihat informasi memori yang kosong di dalam kilobytes. Jadi ini memori yang kosong dalam kilobyte-nya. Lanjut yang kedua yaitu date. Date ini fungsinya untuk mencetak atau merubah suatu tanggal yang ada pada laptop. Jadi ini tanggalnya hari ini, waktu jam record, dan di tahun 2020. Untuk selanjutnya saya menggunakan cal. Cal ini perintah untuk menampilkan kalender. Jadi sekarang tanggal 10 bulan Desember tahun 2020. Untuk selanjutnya saya menerapkan perintah history. History yang fungsinya untuk melihat hasil yang sudah saya kerjakan dan melihat hasil sebelumnya yang sudah saya kerjakan, masuk ke perintah history. Jadi untuk yang selanjutnya time itu untuk melihat jumlah waktu yang ditangani untuk proses lainnya. Jadi melihat jumlah waktu yang ditangani untuk penyelesaian suatu proses lainnya. Jadi ini saya belum menggunakan atau belum menangani suatu proses lainnya, jadi waktunya masih 0. Untuk yang selanjutnya yaitu WO. Untuk yang keenam, WO ini fungsinya itu untuk menampilkan siapa saja yang sedang login ke sistem. Ya, ini untuk menampilkan siapa saja itu saya. Untuk jam dan waktunya jam 1:30 tanggal hari ini, tanggal 10 dan 12 tahun 2020. Untuk ke 8 saya menerapkan perintah ifconfig. Ifconfig ini fungsinya yaitu perintah yang digunakan untuk melihat hasil konfigurasi jaringan. Jadi untuk melihat hasil konfigurasi jaringan NIC-nya. Setelah itu perintah selanjutnya ID. ID ini untuk menampilkan ID yang ada pada Linux, yang ada pada laptop kalian. Setelah itu selanjutnya perintah df -h ini untuk menampilkan atau melihat sisa kapasitas yang ada pada harddisk laptop atau PC kalian. Jadi ini sisanya tinggal 1,9 GB, ada yang tinggal 83 MB, 22 MB, dan seterusnya. Setelah itu
Yang terakhir yaitu VS. VS ini fungsinya untuk melihat proses yang dijalankan pada user. Untuk proses yang dijalankan pada user yaitu saya belum menjalankan, jadi waktunya masih 0. Ya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.